Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, penguji dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahyar Nasruddin dengan NPM 2217051127 dari jurusan S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul penerapan algoritma Cummins untuk analisis klaster data pelanggan di Indomaret. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang permasalahan, tujuan, hingga metodologi penelitian yang akan saya lakukan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi pemasaran, khususnya di Indomaret melalui pendekatan berbasis data. Yang pertama, latar belakang. Indomaret sebagai pemimpin retail modern di Indonesia memiliki lebih dari 19.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jutaan transaksi yang terjadi setiap harinya, Indomaret menghasilkan volume data yang sangat besar, terutama dari program loyalitas kartu member mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa program loyalitas ini mencatat lebih dari 500 juta data poin setiap bulannya. Data ini mencakup informasi demografi pelanggan seperti lokasi geografis, hingga detail riwayat transaksi seperti frekuensi pembelian, jumlah pengeluaran, dan jenis produk yang dibeli. Namun, di tengah era transformasi digital, ada tantangan besar yang dihadapi oleh Indomaret. Yang pertama, kompleksitas data. Data pelanggan yang dihasilkan sangat besar dan beragam. Ini menyebabkan analisis manual menjadi tidak efisien. Yang kedua, persaingan e-commerce. Dengan pertumbuhan e-commerce mencapai 31,9% pada tahun 2022, Indomaret perlu mengembangkan strategi berbasis data yang lebih efektif untuk bersaing. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang terstruktur untuk mengolah data-data ini. Salah satu solusi yang saya usulkan adalah algoritma Cummins yang mampu mengelompokkan pelanggan ke dalam klaster berdasarkan kesamaan karakteristik mereka. Dengan pendekatan ini, Indomaret dapat lebih memahami pelanggan dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan. Selanjutnya, mengapa saya menggunakan Cummins clustering atau algoritma Cummins? Ada 3 alasan utama mengapa saya memilih algoritma ini. Yang pertama, sederhana dan efisien. Algoritma Cummins adalah algoritma clustering yang sangat populer. Algoritma ini mudah diterapkan bahkan untuk data dalam skala besar seperti milik perusahaan Indomaret. Yang kedua, segmentasi yang lebih baik. Dengan Cummins, pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu seperti pola pembelian dan preferensi produk. Dan yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran. Pemahaman yang lebih dalam tentang setiap klaster memungkinkan Indomaret untuk menyusun promosi yang relevan, misalnya memberikan penawaran khusus untuk pelanggan di klaster tertentu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Cummins dalam menganalisis data pelanggan di Indomaret. Yang kedua, bagaimana hasil clustering dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan layanan di Indomaret. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan klaster pelanggan Indomaret. Nah, rumusan masalah ini menjadi panduan utama dalam proses penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama juga. Yang pertama, ada menerapkan algoritma Cummins untuk mengelompokkan data pelanggan Indomaret berdasarkan kesamaan karakteristik. Yang kedua, menganalisis karakteristik klaster. Jadi setiap klaster itu akan dianalisis untuk mengetahui demografi pelanggan seperti pola pembelian dan preferensi produk. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peluang strategi berdasarkan hasil clustering. Jadi berdasarkan hasil clustering nantinya akan diidentifikasi, kemudian peluang untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih spesifik seperti promosi khusus untuk personalisasi layanan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian yang saya lakukan ini nantinya akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Seperti yang pertama, bagi Indomaret itu sendirinya. Jadi memahami pelanggan secara lebih, nantinya Indomaret dapat memahami pelanggan secara lebih mendalam, sehingga
strategi pemasaran mereka itu bisa lebih efektif lagi. Dan yang kedua itu meningkatkan program loyalitas melalui pendekatan yang lebih personal. Dan yang kedua, bagi manfaat bagi pengembang sistem. Jadi nantinya penelitian ini akan memberikan panduan praktis dalam penerapan algoritma K-means untuk data pelanggan, dan juga menjadi referensi implementasi analisis cluster untuk aplikasi serupa lainnya. Yang terakhir, bagi penelitian lain. Nah, jadi penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk studi lebih lanjut, khususnya di bidang analisis data retail. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi ada dua konsep utama yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama ada data mining. Data mining adalah proses analisis data untuk menemukan pola tersembunyi menggunakan metode statistik dan kecerdasan buatan. Di bidang retail, data mining sering digunakan untuk analisis perilaku pelanggan dan segmentasi pasar. Dan yang kedua, ada clustering dengan K-means. K-means adalah algoritma clustering yang mengelompokkan data berdasarkan jarak Euclidean. Algoritma ini sering digunakan karena cepat, efisien, dan cocok untuk data berskala besar. Selanjutnya di sini ada algoritma K-means. Jadi ada beberapa tahapan yang dilalui dalam menggunakan algoritma K-means ini untuk analisis cluster data pelanggan. Yang pertama itu menentukan jumlah cluster. Jadi jumlah cluster ditentukan di awal proses. Kemudian selanjutnya diinisialisasi sentroid. Jadi setelah posisi jumlah cluster ditentukan di awal proses, kemudian selanjutnya posisi awal sentroid dipilih secara acak. Dan yang ketiga itu melakukan pengelompokan data. Jadi setiap data yang akan dikelompokkan ke sentroid terdekat. Selanjutnya itu perhitungan ulang. Jadi menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata data di cluster tersebut. Dan yang terakhir ada iterasi hingga konvergen. Jadi proses ini diulang hingga hasilnya stabil dan tidak ada perubahan signifikan lagi. Jadi algoritma ini ya karakteristiknya cepat, mudah diterapkan, dan juga kekurangannya namun sensitif terhadap pemilihan nilai awal sentroid. Dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian yang akan saya lakukan. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan eksploratif dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi data yang digunakan itu mencakup data demografi pelanggan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan data transaksi seperti frekuensi pembelian, total pengeluaran, dan jenis produk. Selanjutnya yaitu melakukan pre-processing data. Jadi membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis. Dan yang ketiga yaitu implementasi algoritma K-means clustering. Jadi algoritma K-means itu diterapkan untuk mengelompokkan